Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai peran peran Kamir dalam industri bir. Ya, next. Di sini untuk kelompok 2 beranggotakan Daniel Osorio dengan NPM 10, Dovita Rosanti NPM 24, Musdalifah NPM 27, Anis Rohmawati NPM 32, Nur Komaria NPM 36, dan saya Nabila Adita NPM 37. Untuk pembahasan mengenai materi akan dilanjutkan dengan teman-teman. Baik, untuk cakupan materi yang akan dibahas yaitu ada pengertian kamir, pengertian bir, jenis-jenis bir, jenis dan sifat kamir yang digunakan dalam industri bir, peran positif kamir pada proses pembuatan bir, peran negatif kamir dalam proses pembuatan bir, proses pembuatan bir. Untuk pengertian kamir sendiri, kamir itu merupakan mikroorganisme eukariotik bersel tunggal yang tergolong fungi berukuran antara 5 dan 20 mikron. Kamir termasuk organisme uniseluler yang bersifat aerob. Kamir memiliki sekumpulan enzim zimase yang berperan pada fermentasi senyawa gula. Proses fermentasi ini digunakan dalam proses pembuatan roti, tape, dan anggur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada pengertian dari bir, di mana bir sendiri merupakan segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi dari bahan pati tanpa melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Nah, di sampingnya ini ada gambar dari bir sendiri. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis bir, yaitu ada Pilsener, ada Lager, ada Stout, ada Ale, ada Wheat, ada Porter, ada Flour, ada Barley, di mana setiap dari jenis-jenis bir ini dia memiliki kandungan alkoholnya yang berbeda-beda. Dari yang pertama ini dari Pilsener, dia karakteristiknya itu ringan dan lebih gelap dibandingkan dengan Lager ataupun Ale. Contohnya ini yaitu jenis bir bintang. Kemudian yang kedua ini ada Lager dengan fermentasi yang dilakukan pada suhu yang dingin, biasanya di bawah 10 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ini ada Stout, di mana Stout ini merupakan jenis bir yang berwarna gelap. Kemudian yang keempat ada Ale. Ale ini adalah bir dengan kadar alkohol yang lebih tinggi dan dari jenis menggunakan lebih banyak hops dan warnanya itu lebih gelap. Kemudian yang kelima wheat, yaitu bir yang dibuat dengan menggunakan gandum. Kandungan gandum ada wheat bir kurang lebih besar dari 50%. Kemudian ada porter. Porter ini bisa kita lihat dia kadarnya cukup pahit dan juga memiliki warna yang gelap. Kemudian ada flour. Flour ini merupakan jenis bir yang sudah melalui proses pencampuran rasa. Jadi pada flour ini dia jenisnya ada banyak, ada rasa banyak. Kemudian yang ke-8 ini ada barley. Barley ini biji gandum yang sering digunakan untuk proses pembuatan malt ada barley. Nah, pada biji gandum atau barley yang telah menjadi malt akan membentuk gula dan enzim yang memecah protein di dalam biji-bijian menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh ragi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada jenis dan sifat hamir yang digunakan dalam industri bir. Di sini hamirnya yaitu Saccharomyces yang dapat melakukan proses fermentasi dan bermanfaat untuk pembuatan makanan dan minuman beralkohol, misalnya bir, wine, roti, brem, dan lainnya. Kisaran suhu untuk pertumbuhan hamir optimum itu pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius.
dan suhu maksimum sekitar 35–47 derajat Celcius. Untuk beberapa jenis diantaranya dapat pula tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius, bahkan dapat pada suhu yang lebih rendah. Untuk derajat keasaman yang dikehendaki sekitar pH 4 sampai pH 4,5 dan tidak akan dapat tumbuh dalam keadaan basah. Untuk klasifikasi dari Saccharomyces cerevisiae ini itu digolongkan dalam divisi Eumycota, kelasnya Hemiacomycetes, ordonya Endomycetales, familianya Saccharomycetaceae, genusnya Saccharomyces, dan untuk spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Kemudian peran positif hamir pada proses pembuatan bir. Yang pertama yaitu mempunyai kemampuan untuk memfermentasi karbohidrat yang cocok secara tepat. Kemudian dia bersifat membentuk flokulasi dan sedimentasi, di mana misalnya itu sel-sel yeast yang selalu ada pada bagian bawah tangki fermentasi. Terus dia itu mempunyai genetik yang stabil atau tidak mudah mengalami mutasi. Dia juga bersifat osmotolerans, yang artinya mikroorganisme tersebut toleran terhadap tekanan osmosis yang tinggi. Kemudian dia juga toleran terhadap kadar alkohol yang tinggi, bisa sampai 14–15%. Kemudian mempunyai sifat regenerasi yang cepat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu peran negatif kamir pada proses pembuatan bir. Kamir yang tertinggal dalam produk bir dapat memproduksi senyawa yang menghasilkan aroma tidak sedap serta dapat membentuk kabut yang dapat berkeruh dan menurunkan kualitas produk bir. Aktivitas kamir dalam produk bir juga dapat mengakibatkan meningkatnya kadar alkohol yang tidak dapat terkontrol. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan bir. Bahan baku dalam pembuatan bir adalah biji barley, kemudian dilakukan proses perkecambahan. Pada proses perkecambahan ini dilakukan secara alami, yaitu dengan mengkondisikan biji barley agar dapat menghasilkan enzim yang dapat mengempukkan biji barley tersebut. Kondisi yang diberikan adalah kelembaban yang tinggi dan suhu yang cukup hangat. Kondisi ini akan memicu biji barley untuk berkecambah. Namun saat biji barley hendak memunculkan tunas, proses perkecambahan tersebut dihentikan dengan cara pengeringan. Namun reaksi enzimatis tetap dibiarkan berjalan karena enzim tersebut digunakan untuk melunakkan biji barley. Tahap yang selanjutnya yaitu penggilingan. Setelah proses perkecambahan dianggap optimal untuk menghasilkan malt yang diinginkan, proses selanjutnya adalah penggilingan, yaitu penghancuran biji barley dengan mesin penggiling menjadi tepung kasar agar memiliki luas permukaan lebih kecil sehingga mudah untuk diproses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu pemasakan. Dalam proses ini, biji barley yang sudah berupa tepung kasar ditambahkan dengan air sehingga menghasilkan bubur malt dan didiamkan hingga 2–4 jam agar molekul kompleks seperti pati dan protein dapat diubah menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan pada proses sebelumnya. Hasil dari proses ini adalah wort, adalah cairan hasil proses pemasakan setelah dipisahkan dengan ampas gandum dengan suhu sekitar 75 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu penyaringan. Pada proses penyaringan bertujuan untuk memisahkan larutan dari ampas gandum yang masih tertinggal dan dihasilkan produk berupa ampas malt. Tahap yang selanjutnya yaitu pendidihan cairan. Setelah difiltrasi, cairan wort kemudian dimasak selama 2 jam dan dilakukan penambah ekstrak buah hop. Penambahan ekstrak buah hop selama dalam kurun waktu 1 jam sebelumnya bertujuan untuk memberikan rasa pahit pada wort. Karena rasa pahit ini dibutuhkan waktu lebih lama untuk dapat terurai. Sedangkan penambahan hop 20 menit sebelumnya memiliki tujuan agar menambah rasa dari buah hop sendiri karena membutuhkan waktu agak lama agar terurai dan cukup menguap. Penambahan hop pada 5 menit seharusnya bertujuan untuk memberikan aroma pada wort karena zat ini mudah menguap.
Tahap selanjutnya yaitu pengendapan. Setelah proses pendidihan, ini dihasilkan endapan dari sisa reaksi pada proses penambahan ekstrak buah bunga hop. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah proses pengendapan, kita akan masuk ke dalam proses penyaringan. Nah, pada proses penyaringan ini digunakan untuk memisahkan filtrat dengan endapan pada proses sebelumnya. Selanjutnya, di sini akan masuk kepada proses pendinginan. Hop pahit panas harus didinginkan dari temperatur sekitar 90 derajat dalam pusaran air di kettle fermentasi. Mesin ini terdiri dari serangkaian lembaran tipis stainless steel dan sebuah ruang kecil di antara lembar masing-masing. Hop yang lewat di antara lembar alternatif dan air listrik dingin dipompa ke arah yang berlawanan sedemikian rupa sehingga dua cairan yang dipisahkan oleh lapisan tipis dari stainless steel dan panas dipertukarkan dari satu medium ke medium yang lain. Gitu. Selanjutnya cairan hop didinginkan hingga mencapai 9 derajat Celcius dalam keadaan terbuka namun steril. Hop didinginkan kemudian dikumpulkan di kettle fermentasi pada suhu yang bervariasi tergantung pada suhu lingkungan dan kekuatan bir yang sedang diproses. Setelah proses pendinginan, ketika akan masuk ke dalam proses fermentasi ditambahkan yeast atau ragi yang di sini berfungsi untuk memfermentasi sehingga akan diperoleh kadar alkohol nantinya pada proses fermentasi. Pada proses fermentasi sendiri, mikroorganisme ditambahkan tergantung pada jenis yang hendak digunakan. Misalnya kita menggunakan ale maupun lager. Contohnya pada pembuatan bir lager tadi yang sudah ada jenis-jenis bir seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses penyaringan. Pada proses penyaringan ini endapan yeast itu dikeluarkan. Penyaringan ini bertujuan menghilangkan partikel-partikel tersuspensi yang menyebabkan kabut pada bir. Partikel-partikel ini berada pada rentang ukuran 0,5 sampai 4 mikrometer. Penyaringan dapat dilakukan pada 2 atau lebih tahap setelah fermentasi berlangsung. Tahap pertama filtrasi bertujuan menghilangkan sel ragi dalam jumlah yang besar atau materi tersuspensi. Tahap pertama ini umumnya disebut filtrasi primer atau prafiltrasi. Tahap kedua, penyaringan bertujuan menghasilkan bir yang jernih. Tahap ini umumnya disebut sebagai penyaringan sekunder atau penyaringan final. Namun ada beberapa produsen bir skala kecil yang tidak membuang yeast tersebut karena mereka menyukai rasa dan aroma yeast. Dan yang terakhir itu adalah proses pembotolan. Pada proses pembotolan ini, botol-botol yang akan digunakan itu disterilkan dulu dengan air panas dan dingin, kemudian diisi dengan bir dan ditutup dengan penutup botol dari metal. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai fungsi Kamir pada industri bir, peran Kamir dalam industri bir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.